Part 3 Kisah Nyi Roro Kidul. Belum sempat bertanya banyak, sosok sang istri lenyap di telan malam. Prabu Siliwangi membawa bayi tersebut ke dalam istana dan menamainya Putri Kadita. Ia berjanji akan merawatnya sebaik mungkin. Putri Kadita tumbuh sebagai gadis yang berbudi baik. Beberapa kali, kecantikan Putri Kadita mengingatkannya pada sang istri yang ia biasa sebut Kinasih, yang berarti kesayangan. Tak jarang, Baginda Raja mengembara ke hutan untuk mencari istana tempat ia pernah bermukim. Namun, berujung sia-sia. Seiring bertambahnya usia, Prabu Siliwangi mulai khawatir karena tidak memiliki permaisuri dan anak laki-laki untuk meneruskan tahtanya. Meski begitu mencintai Putri Kadita, rakyat Pakuan Pajajaran tidak ingin dipimpin oleh seorang perempuan. Babak baru Pakuan Pajajaran. Prabu Siliwangi lalu meminta izin kepada Putri Kadita untuk menikah lagi dengan harapan memiliki keturunan lelaki. Calon permaisurinya adalah seorang putri bangsawan bernama Dewi Mutiara. Pucuk dicinta, ulam pun tiba. Beberapa bulan setelah menikah, Dewi Mutiara akhirnya mengandung seorang bayi laki-laki. Prabu Siliwangi, Dewi Mutiara, dan Putri Kadita hidup harmonis sebagai sebuah keluarga. Namun, semasa kehamilannya, Dewi Mutiara mulai menunjukkan perubahan sifat. Ia berubah menjadi ratu yang pemarah dan egois. Ia juga memiliki sejumlah permintaan yang harus dituruti oleh Prabu Siliwangi demi kelancaran kehamilannya. Awalnya, permintaan Dewi Mutiara tak lebih dari sekadar makanan mewah. Tetapi semakin hari, permintaannya semakin aneh. Salah satunya adalah meminta agar Putri Kadita keluar dari istana Pakuan Pajajaran. Dewi Mutiara cemburu akan kasih sayang Prabu Siliwangi yang begitu besar kepada putrinya. Ia tak ingin kasih sayang sang raja terbagi untuknya dan anak lelakinya kelak. Mendengar permintaan istrinya, Prabu Siliwangi pun marah besar. Tentu saja hal itu tidak pernah terbesit di pikirannya. Terlebih lagi, karena ibu kandung dari Putri Kadita telah menitipkannya kepada Prabu Siliwangi. Dewi Mutiara cemburu akan kasih sayang Prabu Siliwangi yang begitu besar kepada putrinya. Tak berhasil, Dewi Mutiara mencari cara lain untuk menyingkirkan Putri Kadita. Dengan bantuan para dayang, ia memanggil seorang dukun untuk menyihir sang putri. Malam harinya, Putri Kadita diserang rasa gatal luar biasa yang berubah menjadi kudis. Sekujur tubuh Putri Kadita dipenuhi nanah dan bisul, serta aroma menyengat. Sang raja mengundang banyak tabib untuk menyembuhkan sang putri. Hasilnya nihil. Kesempatan ini kemudian digunakan oleh Dewi Mutiara untuk mengasingkan Putri Kadita. Dewi Mutiara berkata bahwa jika dibiarkan, penyakit Putri Kadita akan menyebar ke seluruh kerajaan dan menjadi wabah yang sulit ditanggulangi. Merasa permintaan sang istri masuk akal, dengan berat hati Prabu Siliwangi mengasingkan Putri Kadita. Penguasa Laut Selatan, Putri Kadita yang putus asa pun akhirnya meninggalkan istana dan pergi tanpa arah ke dalam hutan belantara. Akhirnya, ia menemukan tempat untuk beristirahat dan bertapa, yaitu Gunung Kombang. Saat sedang bersemedi, ia mendengar sebuah bisikan. Suara yang mengaku sebagai ibunya itu menyuruh Putri Kadita pergi ke arah selatan Pakuan Pajajaran untuk mendapatkan kesembuhan. Ketika ditanya kenapa sang ibu tidak menunjukkan diri, suara itu memintanya untuk percaya saja dan akan ada saatnya bagi mereka untuk bertemu. Suara yang mengaku sebagai ibunya itu menyuruh Putri Kadita pergi ke arah selatan Pakuan Pajajaran untuk mendapatkan kesembuhan. Meski tak sepenuhnya yakin, Putri Kadita memilih untuk mengikuti petuah tersebut. Setelah berhari-hari berjalan dan mengembara, akhirnya ia tiba di pesisir pantai selatan. Sesampainya di sana, ia kembali mendengar bisikan gaib dari sang ibu yang menyuruhnya untuk menceburkan diri ke dalam laut yang berombak ganas dan menyatu dengan alam. Part 4 Kisah Nyi Roro Kidul. Meski ketakutan, ia tetap berharap untuk bisa sembuh dari penyakit yang dideritanya. Putri Kadita pun menyelam dan membenamkan dirinya di dalam lautan. Seketika, seluruh kudis dan nanah pada tubuhnya hilang. Selain itu, ia juga mendapatkan kesaktian luar biasa yang memberinya kendali atas Laut Selatan. Merasa berutang budi,
Putri Kadita akhirnya memutuskan untuk menetap dan membangun kerajaan di bawah laut. Perlahan, Putri Kadita mengumpulkan ribuan pasukan. Ia juga mendapatkan kesaktian luar biasa yang memberinya kendali atas Laut Selatan. Pengikut setianya tidak didapatkan dengan sembarangan. Konon, banyak pangeran muda yang ingin mempersunting Putri Kadita. Tetapi, ia memberi syarat kepada para kandidat untuk bertarung melawannya terlebih dahulu di tengah gelombang laut pantai selatan. Tentu saja, tak ada satupun pangeran yang mampu mengalahkan kesaktian sang putri. Para pangeran dan pasukannya yang takluk dalam pertarungan itu kemudian diangkat menjadi pengawal Putri Kadita. Selain itu, Nyi Roro Kidul juga berjasa besar membantu penduduk sekitar dalam hal kelautan sehingga dapat hidup sejahtera. Begitu juga dengan melindungi mereka dari bencana. Berkat jasa-jasa dan kesaktiannya, ia begitu dihormati oleh penduduk sekitar. Inilah asal-usul gelar Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul atau penguasa pantai selatan yang disematkan padanya. Dalam tradisi Jawa, gelar Nyi atau Nyai, Kanjeng, dan Gusti lazim digunakan untuk menyebut orang yang dihormati dan memiliki peran penting sebagai simbol kesantunan. Salah satu pesan penting yang dapat dipelajari adalah tentang pentingnya untuk selalu mengutamakan kebaikan, bahkan ketika dihadapkan dengan perlakuan yang tidak adil. Sikap Putri Kadita yang tidak menyimpan dendam kepada ibu tirinya, Dewi Mutiara, dan bahkan rela meninggalkan istana Pakuan Pajajaran, menjadi teladan bagi kita untuk selalu teguh dalam kebaikan, bahkan dalam situasi yang sulit.